Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Nailul Huda dan rekan saya M. Wisnu Murti dan rekan satu saya Azizah Tita Basyarah dan rekan satunya lagi Silvana Priskasari. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang mengenai perbandingan hukum tata negara di negara Jepang. Oke, kita langsung saja masuk dalam materi kali ini. Yang pertama, konstitusi di Jepang. Nah, konstitusi Jepang atau Nihon Koku Kenpo merupakan dokumen sah pendirian negara Jepang dari tahun 1947. Konstitusi Jepang menerapkan sistem pemerintahan parlementer. Jepang pula mengeklaim kepastian hak-hak dasar warganya. Dalam ketetapan Jepang, kaisar berperan sebagai simbol negara dan persatuan rakyat dan bertugas buat menjalankan kiprah murni seremonial yang mana tanpa kedaulatan yang sesungguhnya. Berbeda menggunakan negara monarki lainnya, Kaisar Jepang secara informal ditampilkan dan diperlakukan layaknya ketua negara, dan secara formal konstitusi ini diklaim pula konstitusi damai, lantaran NIR menaruh hak buat memulai peperangan. Untuk selanjutnya, yaitu bentuk negara Jepang itu sendiri adalah kekaisaran dengan negara kepulauan empat bagian ya, pulau utama, atau itu bisa ada beberapa: Honshu, Hokkaido, Kyushu, dan Shikoku, dan negara kesatuan dengan 47 prefektur sebagai wilayah administrasinya. Negara Jepang menganut sistem pemerintahan monarki konstitusional yang menempatkan kaisar sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Kemudian materi selanjutnya dari perbandingan hukum tata negara Jepang yaitu kedudukan perundang-undangan. Undang-undang dasar Jepang pada saat itu berlaku adalah undang-undang hasil amandemen dari undang-undang pada masa Kekaisaran Jepang yang diterapkan pada tahun 1946 dan diresmikan pada tahun 1947 pada masa Jepang masih di bawah tentara Amerika. Kedudukan undang-undang Jepang saat ini lebih menekankan kepada perdamaian dunia dan perjaminan hak asasi manusia. Di dalamnya juga mencakup tentang masalah kekaisaran, penolakan perang, hak dan kewajiban warga negara, parlemen, kabinet pemerintah, dan pelaksanaan keadilan. Kemudian lembaga perwakilan rakyat. Jepang terdiri dari 47 provinsi yang dipimpin oleh gubernur. Setiap wilayah memiliki lembaga legislatifnya masing-masing atau DPRD. Setiap gubernur dan anggota DPRD dipilih secara langsung oleh warga negara wilayah yang bersangkutan. Pemerintahannya sendiri terdiri dari Perdana Menteri dan 12 kementerian. Lembaga eksekutif yaitu kepala negara dari Jepang, seorang kaisar yang bertugas melakukan hal-hal yang bersifat seremonial sebagaimana yang tercantum dalam konstitusi. Sedangkan pelaksanaan pemerintahan di Jepang dilakukan oleh seorang perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Jepang menganut sistem pemerintah kabinet parlementer dengan kekuasaan eksekutif berada di tangan kabinet yang terdiri dari Perdana Menteri dan para menteri yang secara kolektif bertanggung jawab kepada parlemen. Lembaga legislatif. Di Jepang, legislatif disebut
dengan Diet, yakni sebuah lembaga parlemen tertinggi negara dan satu-satunya badan pembuat undang-undang di Jepang. Diet memiliki 2 kamar yang terdiri dari majelis rendah atau yang disebut dengan Shukin dan majelis tinggi yang disebut dengan Sangiin. Kedua majelis sama-sama dipilih melalui pemilu. Bedanya, Shukin memiliki masa jabatan 4 tahun dan Sangiin memiliki masa jabatan 6 tahun yang setiap 3 tahun sekali akan dilakukan pemilihan untuk setengah kursi lagi. Kemudian, lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif Jepang dipegang oleh Mahkamah Agung dan pengadilan di bawah Mahkamah Agung, seperti pengadilan tinggi hingga pengadilan pada tingkat prefektur atau distrik dan pengadilan sumir. Pengadilan sumir itu adalah pengadilan yang menangani kasus-kasus pelanggaran tata tertib seperti misalnya pelanggaran lalu lintas. Mahkamah Agung ditunjuk oleh kabinet dan kabinet tidak dapat ikut campur dalam urusan pengadilan. Anggota MA terdiri dari seorang ketua dan 14 hakim lainnya. Mahkamah Agung menjadi satu-satunya mahkamah yang dimiliki di Jepang, sehingga tidak ada mahkamah lain seperti Mahkamah Konstitusi, PT-UN maupun pengadilan administratif. Singkatnya, Jepang memiliki 5 jenis peradilan, yakni Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Distrik, Pengadilan Keluarga, dan juga Pengadilan Ringkas. Berikutnya, hubungan eksekutif dan legislatif Jepang. Adapun hubungan eksekutif dan legislatif Jepang itu sebagai berikut. Yang pertama, Perdana Menteri dapat membubarkan Kamar Bawah atau Shugiin. Yang kedua, Kamar Bawah atau Shugiin dapat mengecam kabinet. Yang ketiga, Diet memiliki hak interogasi terhadap administratif. Dan parlemen diperbolehkan untuk meminta pemanggilan saksi, dokumen, dan keterangan saksi yang berkaitan dalam rangka pelaksanaan hak interogasi. Hubungan eksekutif dan yudikatif. Jepang pada tahun 1947 menganut sistem politik transpolitika yang membagi kekuasaan pemerintahan ke dalam 3 lembaga, yaitu eksekutif yang diduduki oleh kabinet, legislatif yang diduduki oleh Diet, dan yudikatif yang diduduki oleh Mahkamah Agung. Anggota Mahkamah Agung diangkat oleh kabinet, namun anggota kabinet tidak mampu mengaruhi dan menentukan jalannya sebuah pengadilan. Yang selanjutnya adalah hubungan legislatif dan yudikatif. Konsep trias politika pada umumnya dalam pembuatan kebijakan terlihat pada dinamika hubungan eksekutif dan legislatif. Diet adalah badan tertinggi kekuasaan negara yang Parlemen Nasional Jepang. Diet merupakan satu-satunya badan negara pembuat undang-undang. Seluruh masyarakat Jepang dapat memberikan suara atau memilih anggota majelis dalam pemilihan anggota parlemen setelah mencapai minimal usia 20 tahun. Hubungan warga negara dengan pemerintahan. Pemerintahan Jepang sangat memberikan kelayakan dan fasilitas yang memadai kepada masyarakatnya, seperti halnya dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1947. Pemerintahan Jepang lebih menekankan kepada hak asasi manusia, seperti menjamin beberapa HAM warga negaranya tentang kebebasan memeluk agama, berpendapat, dan bersuara, kebebasan menuntut dan membela diri, dan juga kelayakan hidup setiap warga negaranya. Peran warga negara. Warga negara Jepang sebelumnya mengkategorikan dengan jelas peran perempuan dan laki-laki dalam kontribusinya. Perempuan dalam politik kurang mendapat dukungan dan tidak mendapatkan banyak kesempatan kerja. Praktikal masih sangat kental pada saat itu, namun setelah perubahan dalam sistem proportional representation, hal ini menjadikan perempuan mendapat banyak dukungan dan banyak diikutsertakan dalam perpolitikan. Dalam ranah politik, masyarakat Jepang dapat memilih kepala pemerintahan daerah, anggota parlemen daerah dalam pemilihan umum. Perdana Menteri ditunjuk dan dipilih oleh anggota Diet, bukan dipilih oleh masyarakat yang mana calonnya ialah salah satu anggota Diet itu sendiri. Sekian presentasi dari kelompok 5 tentang negara Jepang. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.